Jadi masih bicara tentang Matius 5 ayat 17. Oke. Nah, di Matius 5:17 nih apa yang ditekankan di situ? Kalau berdasarkan pelajaran tadi, apa yang mau ditekankan di situ? Kita mau tanya, siapa? Kita mau tanya Tante Lika. Di Matius 5:17 apa yang mau ditekankan Tante Lika? Tadi kita nggak bisa nggak bisa join. Oke. Yang Tante Lika ingat Matius 5:17 itu Tuhan Yesus apa? Oh, condemn, not to condemn. Itu bukan Matius 5:17 Tante Lika. Yesus bilang dia apa? Tunggu, kita buka dulu ayatnya, sorry. Matius 5:17. 5:17. Think not. Tingkatnya apa? Yesus apa? Dalam segi Tuhan Yesus ngapain? Yesus Kata tambah lagi. destroy the law. Destroy the law, Tante Lika? Tidak. Yesus apa? Yesus apa? Bikin apa dia? Dia selamatkan. Satu kata aja. Oh, fulfill. Bukan? Coba siapa lagi mau bilang boleh? Not destroy. Bukan. Yesus apa? Jadi yang mau difokuskan Yesus tuh bikin apa? Apa? Seli? Datang. Gimana? Yesus Iya, Boleh semua? Ini fokusnya kan ya, yang tadi itu bilang tentang Yesus datang kan? Dan ini kan yang memisahkan antara sebelum dan setelah, masih ingat kan? Iya. Ini kan kata-kata ini. Nah, Yesus datang ngapain? Kita mau tanya, siapa yang mau volunteer jawab? Coba kita mau tanya Tante Yanti. Tuhan Yesus datang ngapain, Tante Yanti? Yesus datang untuk condemn. Untuk condemn, thank you. Bukan itu tapi Tante Yanti ya, tapi terima kasih sudah jawab. Kita mau tanya lagi satu orang. Tante Nita, Yesus datang untuk ngapain? Kunjungi orang yang dikondem. Nah, bagaimana? Itu dia jawabannya, bagaimana? Jadi Tuhan Yesus datang untuk kunjungi orang yang Dikondem. satu kata kurang apa? Yang penting. Sudah dikondem. Sudah, itu dia ya. Boleh semua? Boleh, Kak. Sudah Ya. dikondem, ya kan? Iya. Karena masih ingat kan dulu waktu Tuhan Yesus datang, apakah Roma 3:23 itu semuanya sudah berdosa kan? Iya, betul. Artinya kalau semua orang berdosa, artinya orangnya sudah di apa? Dikondem. Dikondem. Oke. Nah, artinya kalau Yesus datang untuk kunjungi orang yang sudah dikondem, ya, pertanyaannya adalah artinya buat apa Yesus datang? Kita mau tanya sama Kak Maratur. Buat apa Yesus datang kalau gitu, Kak Maratur? Kalau Yesus itu kunjungi orang yang sudah dikondem. Artinya buat apa Yesus datang kalau orangnya sudah dikondem? Buat tidak kondem, Kak. Oke, satu orang lagi, Ibu Rasmi. Untuk mengambil kondem itu dari Oke, untuk orang mengambil kondem itu. Oke. Nah, sekarang jawabannya Ibu Rasmi ya. Kalau kita jawabnya yang untuk ambil yang kondemnya yang sudah dikondem, itu terlalu cepat jawabannya karena nanti nggak ikut alurnya, boleh Ibu Rasmi? Jadi, jadi iya, ya. nggak apa-apa. Nah, jadi kan kita kan istilahnya kita ikut
dalam pembahasan ini harus ikut dia punya alur cerita sesuai bahan yang diungkapkan sedikit demi sedikit. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gini misalnya ya, oh dia kunjungi orang yang sudah dikondem, artinya dia datang buat apa? Bukan apa? Bukan untuk mengkondem. Nah, bagaimana? Itu aja kan? Iya, betul. Ya kan? Kebalikan aja kan? Kalau yang dibilang ini seperti lingkaran gitu kan? Iya, Cek. Nah, jadi kembali lagi, dia kunjungi orang yang sudah dikondem. Artinya Yesus datang buat apa? Bukan untuk Bukan untuk mengkondem. Oh. untuk mengkondem. Bagaimana? Bisa ngerti sampai sini? Bisa nih, Bisa, Cek. Gi. Oke. Nah, jadi tujuannya datang adalah Bukan untuk mengkondem tadi. bukan untuk mengkondem. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya dia bukan untuk mengkondem, dia kunjungi orang yang sudah dikondem dan bukan untuk mengkondem karena orangnya sudah Sudah dikondem. Ibaratnya gitu kan? Iya. 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 Betul. Nah, Bagaimana, Gi? jadi kalau misalnya tante misalnya ya, misalnya itu pohon pisangnya sudah patah. Artinya tante Rian ke situ bukan untuk Bukan untuk mematahkan apa? pohonnya, Pohon pisang karena pas datang sudah apa? sudah patah. Sudah patah. Kalau misalnya orangnya yang Tuhan Yesus kunjungi sudah dikondem, artinya kunjungan itu bukan untuk. Untuk kondem. Nah, itu aja Ibu Rian, boleh? Boleh, Gi. Oke. Jadi ini Yesus datang toh. Sampai sini ada yang nggak ngerti atau semua dapat ini? Dapat. Sudah dapat, ya? Gi. Dapat ya. Imam Olsi dapat ya. Tante Lika dapat. Ada Tante Dia juga. Bisa semua. Ibu Rasmi. Bisa ya. Kak Titin. Oke. Nah, jadi kalau misalnya bukan untuk mengkondem, jadi ini ada kunjungan kan ke orang yang sudah dikondem. Penting kan kata sudah ini kan? Iya. Iya. Nah, artinya kalau waktu Yesus kasih kunjungan itu buat apa, ya kan? Apa yang dilakukan? Betul nggak? Iya. Iya. Apa yang dilakukan? Kita mau tanya. Kita mau tanya sama Mama Soisa. Halo, Cek. Ya, apa yang dilakukan Mama Soisa dalam kunjungan Tuhan Yesus kepada orang yang sudah dikondem dan itu bukan untuk mengkondem. Jadi apa yang dilakukan? Dia datang untuk dikondem. Dia datang untuk dikondem? Apa dilakukan Yesus kalau sudah dikondem ya? Pertanyaannya Ya, ya. orangnya sudah dikondem. Lalu dia bikin apa datangnya? Kalau orangnya sudah dikondem dan bukan untuk mengkondem kan? Jadi apa yang Yesus lakukan? Yesus datang memberikan kehidupan ya, Cek. Bukan, itu udah lompat. Belum ke situ ya. Belum. Iya, betul. Tapi nggak apa-apa, udah jawab, thank you. Kita mau tanya sama Mama. Apa yang dilakukan, Ma? Jadi tadi kan Yesus datang mengunjungi yang sudah dikondem. Nah, setelah Tuhan Yesus mengunjungi yang sudah dikondem, apa yang dilakukan? Tadi kan dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu datang tidak mengkondem. Betul. Karena Jadi dia apa yang dilakukan? Sudah dikondem. Jadi apa yang dilakukan? Yang dilakukan Ada yang mau coba silakan angkat tangan ya. Jangan takut salah, oke? Boleh. Aku mau coba, Gi. Oke, Ibu Yanti dulu, terus Ibu Rian. Nanti baru kita dengar satu-satu. Ibu Yanti silakan. Tante Yanti. Yesus datang bukan untuk merubah hukum,
Oke, itu jawaban Tante Yanti. Thank you ya. Sekarang Tante Rian. Aku mau coba dengan apa? Estafet. Oh, estafet. Oke. Walaupun estafet itu nanti ujung ya. Oh iya, ya. Tapi nggak apa-apa Ibu Tian. Terima kasih menjawab ya. Bisa gitu. Oke, sekarang Sonder. Sami coba. Silakan Sami. Jadi kalau Sami nilai DBS apa yang kita pelajari sejauh ini, dia datang untuk tidak kondem yang sudah dikondem. Itu Sami. Oke, thank you Sami. Nona atau Mama, silakan. Hukum tidak berubah, Cek. Oke, hukum tidak berubah. Kak Titin. Tuhan Yesus datang dan bilang kepada orang yang sudah dikondem bahwa hukum Bapaknya tidak berubah. Oke, terima kasih. Mem Olsya. Jadi waktu Tuhan Yesus datang itu, Tuhan Yesus dia menggeser yang dikondem. Oke, menggeser yang dikondem. Coba kita baca konteks Matius 5:17. Yesus datang ngapain? Oh, bukan untuk merubah hukum. Jadi, menegakkan Yang Yesus lakukan adalah apa? Tidak merubah hukum. Apa? Yesus sedang apa di Matius 5:17? Satu kata aja. Yesus Sedang ngapain Yesus di Matius 5:17? Satu kata aja. Hukum, Cek. Bukan. Perkataan Menyelamatkan. Bukan. Matius 5:17 Yesus sedang apa? Depannya B. Kondem. B. Coba pakai kata selain bilang apa? bicara. Bicara. Boleh nggak? Jadi Yesus yang dilakukan Yesus itu lagi ngomong, betul nggak? Iya, betul. Ya kan? Bicara, ngomong, bilang kepada siapa? Ada orang yang dikondem. Bilang atau bicara kepada orang yang sudah dikondem. Kalau bicaranya apa? Hukum Saya tidak datang bukan dirubah. untuk kondem. Hukum tidak berubah. Bagaimana? Matius 5:17 kan tante dia itu kan? Ya. Boleh? Gimana? Alurnya Iya. mantap semua nggak? Mantap. Ya, Mantap, coba Cek. kasih waktu 3 menit untuk ulang di bor masing-masing ya. Coba ulang 3 menit aja ya, terus kita lanjut lagi. Roma 3:23, betul nggak? Betul. Ini yang Roma kita 3:23. ini kan ayatnya kan? Iya. Semua kan? Berdosa. Iya. Atau kalau semua orang berdosa artinya semuanya apa? Mati. Dikondem. Semua pakai bahasa yang tadi, last mention. Dikondem. Semua sudah dikondem. Boleh? Dikondem. Oke. Oke. Nah, dari semua orang yang sudah dikondem ada pembagian. Tolong siapa yang mau jawab pembagiannya silakan angkat tangan. Silakan coba apa? Oke, Nona atau Mama silakan. Oke, Cek. Yang pertama itu udah dikondem, begitu ya cara bilangnya, Jadi, atau tahu hukum, Jadi kan tahu hukum. orang yang sudah dikondem ini terbagi dari 2 golongan. Jadi kan semua orang kan sudah dikondem. Terbagi dari 2 golongan. Apa kalau Mama Suisa jawabannya 2 golongannya apa? Yang sudah dikondem dan tidak dikondem. Tapi semuanya sudah dikondem Mama Suisa, nggak bisa bilang Oh, itu ya. tidak dikondem kan? Oke. Oke, tapi nggak apa-apa Coba Mama yang lain dulu. Terima kasih ya sudah menjawab, mantap. Oke, Betul, Kak. sekarang Kak Maratur, silakan. Satu udah tahu dikondem, satu lagi belum tahu dikondem, belum tahu Oke. dia sudah dikondem. Itu Kakak Maratur, terima kasih. Kita mau minta Mem Olsya. Sama Gedi. Oh, silakan ulang lagi aja Mem Olsya. Yang pertama itu
dia tahu bahwa dia sudah dikondem, dan yang kedua itu dia tidak tahu kalau dia sudah dikondem. Oke, thank you. Mem Olsya, Ibu Rian atau sama Ibu Alolo. Iya, saya gay. Halo sama Ibu juga. Alolo. Silakan ulang lagi aja Bu Alolo. Jadi itu semua orang yang dikondem itu kan terbagi dua. Jadi yang pertama itu orang yang sudah tahu dia dikondem dan orang yang tidak tahu dia sudah dikondem gitu, gay. Thank you Ibu Alolo. Kak Titin, silakan. Jadi ada dua kelompok dari orang yang dikondem. Yang pertama yang sudah tahu bahwa sudah dikondem, dan yang kedua yang tidak tahu bahwa sudah dikondem. Waduh, mantap semua jawabannya. Tahu, Dikondem, kondem, sama orang yang tidak tahu dikondem. tidak tahu dikondem. Gimana? Wis ngerti ini? Gampang toh ini? Bisa, Ge. Oke. Kurasa Oke. kurang Apa? tahu dikondem enggak? Kurang tahu, tidak tahu sudah dikondem. Oh, oke. Ya boleh. Benar-benar. Ada harus kata sudahnya. Makasih Kakak Maratur. Oke. Teliti benar adekku ini loh. Iya. Nah, sekarang tolong kasih apa dia punya dia punya dengan orang yang tahu sudah dikondem, dia itu kayak gimana, dan orang yang tidak tahu dia sudah dikondem itu kayak gimana. Jadi mau menjelaskan orangnya kayak gimana sih? Nah, kayak gitu. Coba siapa yang mau coba? Atau kita coba pilih ya. Kita mau pilih coba Tante Yanti, coba Tante Yanti. Apa yang Tante Yanti tentang orang yang sudah dikondem sama tidak tahu dia sudah dikondem? Tadi kita putus-putus, jadi susah mau yang di bagian ini tadi kita enggak dapat. Oke, nggak dapat. Oke, Sally. Sally dapat ini? Tadi dapat sih. Oke, apa sih? Kalau yang tahu dia sudah dikondem itu karena dia tahu hukum. Sedangkan yang tidak tahu dia sudah dikondem itu tidak tahu hukum sih. Gimana? Semuanya ngerti? Ya, Dapat. Iya, bisa. Bisa. Nah, ya. Jadi ada yang tahu hukum sama ada yang nggak tahu apa? Hukum. Dan kita sekarang mau bicarakan ini kepada tentang yang Yesus bilang ini, kan Yesus dia bilang atau bicara kepada yang sudah dikondem, dan kita mau bilangnya bahwa Yesus tuh bilangnya kepada orang yang tahu dia sudah dikondem dan tahu hukum. Gimana? Jadi Yesus bilangnya kepada yang golongan 1 atau 2? 1. Jadi kita kasih lihat di sini ya. Jadi Yesus bicara dengan golongan 1, ya. Jadi dengan Yesus bilangnya apa? hukum tidak berubah. Oke, jadi didengarkan hukum tidak berubah, HTB ya, disingkat lah ya. Artinya pemikirannya orang ini apa? Artinya Kiamat. Artinya Mati kekal. mati kekal. Oke, ada lagi? Artinya dia tetap dihukum sih. Artinya dia masih dikondem. Gimana? Jadi Tante, maaf diulang sebentar dong, Ge. Tadi lagi ribut dengan Dogi nih, coba tolong. Oh, Yang tadi Oke, kita mau coba Tante Rian, coba ulang ini Tante Rian. Dari Roma 3:23 Tante Rian. Untuk Tante Dia. Roma 3:23 itu kan ada orang yang dikondem. Ada orang atau semua Tante? Semua orang sudah dikondem. Oke, betul. Terus dari orang yang sudah dikondem tadi, semua orang yang dikondem itu dibagi dua. Yaitu tahu dia kalau sudah dikondem. Yang satu lagi tidak tahu dia kalau dia sudah dikondem. Terus arti orang yang tahu dikondem itu
sama dengan orang yang tahu hukum. Kalau orang yang tidak tahu, kalau dia sudah dikondem itu adalah orang yang tidak tahu hukum. Iya, oke, lanjut itu. Terus, jadi tadi Yesus datang bicara untuk orang yang sudah dikondem. Yang nomor 1 atau 2? Mengatakan bahwa hukum tidak berubah. Tapi ngomong kepada golongan 1 atau 2 dalam alur Golongan cerita 1. kita. Ah, Oh mantap. iya, golongan 1. Ah, Yesus ah. berbicara dengan orang yang ada di golongan 1. Betul. Hukum tidak berubah, yang artinya bahwa dia masih dikondem. Itu dia. Gimana Tante Dia, boleh? Jadi responnya, Terakhir jadi artinya apa tadi? jadi Yang terakhir? responnya orang ini ketika dia dengar Tuhan Yesus bilang hukum tidak berubah gitu kan? Kan Yesus datang nih kan? Lalu dia dengar bahwa hukum tidak berubah. Artinya dia punya kesimpulan, artinya saya masih dikondem dong. Gimana? Oh gitu. Jadi dengan kedatangan Tuhan Yesus nggak merubah dia yang sudah dikondem gitu Tante Dia. Karena Yesus bilang hukum tidak berubah gitu. Oke, artinya maksudnya. Nah, Oke. tapi kita tahu bahwa pasangannya 5:17 ini apa? 3:17, John. Dan Yesus kunjungi itu bukan untuk apa? Kondem. Jadi dengan Yesus bilang hukum tidak berubah, artinya masih dikondem. Tapi waktu Yesus datang itu, Yesus datang untuk Tidak kondem. nggak kondem. Gimana? Boleh? Iya. Jadi ini bertentang yang kita udah belajar selama ini apa? Dua hal ini apa? Bertentangan, berlawanan, gimana? Iya. Ya kan? Ini bertentangan dan berlawanan. Jadi yang Yesus lakukan itu bertentangan atau berlawanan dengan yang hukum lakukan. Bertentangan. Boleh ya? Semuanya bisa ya? Nah, jadi kita tahu, dan ini kan kita udah belajar semua kan? Walaupun mereka bertentangan, mereka dua-duanya benar, betul nggak? Betul. Nah, ini dia. Nah, jadi kita lihat di sini. Jadi ini ada hukum. Jadi dua-duanya harus berlaku kan? Iya. Lalu Yesus, ya Yesus yang duanya berbeda. Jadi kita mau bikin bagan gini aja lah. Atau Yesus hukum. Oke. Kalau hukum suruh apa? Kondem. Atau bilang orang berdosanya harus apa? Mati. Harus dikondem. Mati kan? Dan kematiannya apa? Kekal. Kekal. Oke. Lalu Yesus apa? Datangnya apa? Tidak kondem. Tidak kondem kan? Ya. Kalau misalnya dia tidak kondem, artinya dia ngapain? Ini yang waktu dulu kita udah belajar, artinya Yesus ngapain? Memberikan kehidupan. Nah, gimana? Ngerti semua? Iya. Memberikan kehidupan kan? Iya. Kalau tidak kondem, artinya dia kasih yang berlawanan dengan yang kondem. Bagaimana? Iya. Iya. Oke. Nah, artinya kita tulis yang sama sini. Yesus dikondem, tidak kondem, dan ini kondem. Dan ini memberikan apa? Kehidupan. Dan ini apa? Kalau kondem. Oke, mari kita lihat di sini ya. Nah, ya, Sally. Boleh kata sedikit sih yang bertentangan itu? Boleh. Oh iya. Boleh, sayang? Boleh, Ci. Nah, dari sini kan dari dua bagan ini kita lihat bertentangan kan antara Yesus dan hukum. Bedanya di sini hukum yang pertama baru Yesus yang kedua gitu kan? Ataupun yang ini kalau yang bagan kedua Yesus yang pertama dulu baru hukum.
Jadi kalau mau diurutkan yang di sini mati kekal dulu baru berikan kehidupan. Atau berikan kehidupan dulu baru mati kekal. Bisa lihat dua skenario yang berbeda? Iya. Iya. Ini kan beda kan? Bisa ya? Itu ada makna. Itu ada maknanya, Ge. Dibikin Oh iya. begitu. Iya, dari di perbandingannya kan. Nah, karena ini kan dua-dua harus dilakukan kan Tante Dia? Betul nggak? Walaupun bertentangan benar, artinya dua-duanya harus dilakukan. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana kalau misalnya hukumnya dulu atau Yesusnya dulu yang dibikin gitu loh. Gimana? Ya. Hukumnya dulu berarti mati kekal dong. Nah, coba kita lihat ya. Kita lihat ya. Mana yang tabrak tembok atau enggak gitu ya. Kita lihat ya. Kita lihat dulu bagian kedua deh. Kira-kira ini mantap nggak dia jadi solusi? Oke? Kalau kasih kehidupan dan orangnya sudah di apa? Kondem. Sudah hidup? Sudah dikondem kan? Artinya dalam posisi dia sudah dikondem dan Tuhan kasih apa? Kehidupan. Artinya yang Yesus lakukan ini, apakah dia berjalan dengan hukum yang pingin untuk mengkondem orang ini? Tidak. Bagaimana? Boleh? Boleh. Jadi kalau misalnya Yesus pas datang, jadi kalau yang Yesus langsung memberikan kehidupan, artinya Yesus apa? Bertentangan dengan hukum, bagaimana? Iya. Ya kan? Bertentangan. Oh, jadi Cece, kalau Yesus datang memberikan kehidupan duluan daripada dia mati, berarti itu bertentangan ya? Nggak ada yang bilang dia mati, Tante Dia di sini. Jadi kalau misalnya Yesus datang tiba-tiba langsung kasih kehidupan, ya kan? Iya. Yesus berbuat sesuatu yang bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan hukum. Hukum itu harus mati kekal, gimana? Iya. Iya. Berarti ini tembok ya istilah tembok Iya, tadi. jadi ini nggak bisa dong kita ngambil langkah yang mana kesimpulannya Yesus bertentangan dengan hukum. Padahal Yesus bilang apa? Saya tidak meniadakan hukum, gimana? Ya kan? Jadi ini yang bagian kedua bisa kita terima atau enggak alurnya? Tidak bisa. Nah, jadi kalau dikasih live langsung, ya kan? Waktu orangnya dalam keadaan posisi sudah dikondem langsung dikasih live, artinya Yesus sedang bertentangan dengan apa? Hukum. Oke, bisa ya semua? Iya. Tanya nih. Oh ya, Mama. Jadi artinya dengan Yesus langsung memberi kehidupan, sedangkan Tuhan Yesus datang tidak mengkondem, artinya dia melanggar hukum itu, karena hukum kan bilang mati. Iya, dia langsung kasih kehidupan kan? Oh gitu. Jadi bertentangan aja, makan bertentangan sama hukum kan? Itu dia, Ma. Boleh? Kalau melanggar hukum itu kan ibaratnya yang istilahnya itu lebih ke arah perintah Tuhan ini, tapi Tuhan Yesus bikin yang bertentangan gitu loh. Tapi kalau yang ini, Yesus tuh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan yang hukum lakukan gitu, Ma. Bisa. Karena sebenarnya kan dia berdosa kan harus mati kan? Iya, harus mati. Tapi Tuhan Yesus kasih apa? Tuhan Yesus memberikan kehidupan. Itu dia. Oh, begitu. Jadi artinya Artinya di situ orang berdosa nggak dihukum ya, Gay? Kalau Iya. Tuhan Yesus langsung kasih kehidupan, berarti orang berdosa nggak dihukum gitu ya? dapat mati kekal, Tante Dia, gimana? Iya, jadinya Bu. Ya kan? Nggak dapat mati kekal toh? Iya. Nggak ada gunanya lagi kan? Hukumnya kan? Iya. Jadi kalau bagian kedua, Tuhan Yesus harusnya bilang, saya datang meniadakan hukum. Bagaimana? Iya. Nah, jadi bagian kedua mau dipakai? Tidak. Ya, jadi kalau Yesus kasih hukum duluan, Yesus apa dengan hukum? Bertentangan dengan hukum. Yang harus berjalan dulu apa? Hukum. Hukum. Artinya orang yang dikondem dapat apa? Mati kekal.
Artinya mati kekal, ya kan? Iya. Baru dikasih apa? Kehidupan. Nah, gimana? Ini kan dari kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, Yesus nggak melakukan yang bertentangan kan? Karena yang hukum lakukan masih terjadi, gimana? Walaupun dia kasih kehidupan, gimana? Kalau yang Yesus langsung kasih kehidupan, seakan-akan yang dilakukan hukum di-cut Tuhan Yesus, hukum nggak berlaku, gitu kan? Tapi kalau misalnya nomor satu hukumnya dijalankan dulu, ya kan? Hukum tidak ditiadakan dong, gimana? Tapi Tuhan Yesus karena definisinya dia tidak mengkondem, tetap memberikan apa? Kehidupan. Memberikan kehidupan, tapi harus terjadi apa dulu? Kematian mati kekal. Yang kekal. Coba mari kita risan. Kalau kematiannya kekal, misalnya nih orang ya harus mati kekal dulu toh? Ya. Artinya baru dikasih kehidupan. Artinya di mana dikasih kehidupannya? Di ujung. Mantap, itu bahasa tadi, betul? Iya. Ya kan? Iya. Nah, coba ya gini ya. Kalau Ujung apa itu, Ge? coba ini kan dia mati kekal kan, terima upah dosanya kan? Iya. Iya. Nah, kalau untuk definisi kekal sendiri, artinya Yesus harus Mati. Kehidupan. Yesus harus Mati. bukan. Yesus mau apa tadi? Coba, Yesus mau apa? Memberikan kehidupan. Dan dia mati kekal, sesuai definisi kekal. Artinya dalam mau memberikan kehidupan, Yesus harus Mati. Yesus mau memberikan kehidupan nih. Jadi posisinya sekarang orang ini mati kekal. Definisi kekal itu apa sih? Gak ada ujungnya. Selama-lamanya kan? Iya. Jadi dalam memberikan kehidupan, Yesus harus tunggu kapan? Berapa lama Yesus tunggu? Selama-lamanya. Nah, Yesus harus tunggu selama-lamanya kalau pakai definisi kekal. Gimana? Selama-lamanya ada ujungnya nggak? Tidak. Jadi ini walaupun di sini nggak seperti bagan 2, kita nabrak tembok lagi kan? Iya. Karena kalau mau kasih kehidupan sebagai solusi orang berdosa harus tunggu selama-lamanya. Selama-lamanya ya nggak ada ujungnya, gimana? Ada ujung, iya. Boleh? Kapan kasih kehidupannya ya kalau kekal? Betul. Ya. Jadi temboknya sekarang apa? Mau kasih kehidupan tapi kekalnya apa? Ada ujungnya nggak? Tidak ada. Ini tembok kita yang harus kita lalui ya. Jadi dalam memberikan kehidupan Yesus harus tunggu selama-lamanya atau kekal yang tidak ada apa? Tidak ada ujungnya. Oke, mantap. Nah, bagaimana solusi tembok ini? Bagaimana? Ya? Oke, mari kita lanjut ya. Nah, sekarang gimana ini solusinya mau kasih kehidupan, ya kan? Yang paling penting kalau mau kasih kehidupan orangnya nggak bisa Mati. Jadi kalau misalnya mau memberikan kehidupan orangnya nggak bisa yang lengkap dong. Mati kekal. Jadi dalam memberikan kehidupan definisi pertama nggak bisa orangnya mati kekal karena kekal itu nggak ada ujungnya. Kapan mau dikasih gimana? Iya. Ya, oke, itu udah di-establish kan? Ini tembok yang kita harus hadapin. Oke, nah jadi gimana? Nah sekarang ini posisinya sekarang kan nih orang berdosa kan? Ini dikondem. Dikondem artinya harus apa? Mati. Harus mati kematian yang kekal, yang tidak ada ujungnya. Yang tidak ada ujungnya. Oke? Nah, lalu Yesus datang, betul? Iya. Mau berikan apa?
Kehidupan. Kehidupan kekal. Kehidupan aja dulu ya. Oh ya. Kehidupan. Nah, nggak bisa kehidupan ini dikasih oleh orang yang kematiannya nggak ada ujungnya. Gimana? Kepada Artinya apa? artinya kematian kekalnya harus diganti dulu. Artinya kematian kekalnya apa? Ada ujungnya. Itu dia. Gimana? Jadi walaupun namanya kematian kekal, itu ada ujungnya. Gimana? Oh, iya. Iya, betul. Gimana? Karena kenapa kematian kekal jadi ada ujungnya? Karena tahu Supaya hukum. bisa dikasih kehidupan. Karena apa? Dua kata aja. Yesus datang. Karena Yesus datang. Kalau Yesus nggak datang, kematiannya? Kekal. Kematiannya kekal. Kematiannya apa? Tidak ada. Yang tidak ada ujungnya. Dengan Yesus datang, kematiannya? Ada ujungnya. Ada ujungnya. Gimana? Oh, jadi halo Cece. Oke. Jadi kematian kekal itu Mama Sisa dulu. ada Jadi ujungnya itu karena Yesus datang itu ya. Betul. Boleh? Oh, boleh. Mama tadi tanya apa, Ma? Itu kurang ada. Kematian kekal itu ada ujungnya. Oh iya, betul. Terima kasih, Ma. Nah, itu ya. Oh, ada ujungnya. Kalau ada kata-kata yang tidak dicatat tapi bilang ya, kadang-kadang ngomong sama tulis lebih cepat ngomong kan. Jadi tolong diklarifikasi ya atau direvisi. Nah, di sini kata apa yang dipakai walaupun berbeda, dia satu ada ujungnya, satu nggak ada ujungnya. Kata apa yang sama? Kekal. Kematian. Mantap, kematian kekal, betul? Iya. Ini kata yang dipakai tapi satu ada ujungnya, satu nggak ada ujungnya, gimana? Kenapa kematian kekal ini dipakai? Ya, bagaimana? Kenapa kita tidak rubah kematian kekalnya? Karena hukum. Karena hukum apa? Hukum tidak berubah. Nah, mantap. Bagaimana? Boleh? Kenapa jadi kematian kekal yang ada ujungnya? Karena Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang. Kenapa? Walaupun Yesus datang dan itu ada ujungnya, tetap namanya kematian kekal. Karena hukum tidak berubah. Karena hukum tidak berubah. Itu dia. Bagaimana? Ya? Iya. Oke. Siapa? Yang lain bisa dapat ini? Semuanya? Ada yang nggak ngerti atau ngerti semua ini? Ngerti. Aku kalimatnya masih terbalik, Mbak. Belum banget. Coba Tante dia ulang. Jadi kematian kekal itu tidak ada ujungnya. Ada ujungnya apa nggak ada ini dia? Oh iya. Boleh Bu, lanjut. Iya, itu disitulah saya bingungnya. Kematian kekal itu tidak ada nah itu dia tidak ada ujungnya. Untuk tidak ada apa? ujungnya karena hukum tidak berubah. Nah, oh ya, sekarang kematian yang sudah dikondem. Jadi kematian kekal yang tidak ada ujungnya itu untuk orang yang dikondem. Yang sudah dikondem kan, Tante dia? Sudah dikondem. Lalu apa yang terjadi? Karena hukum tidak berubah. Itu pertanyaan itu adalah untuk kenapa kita masih pakai kata kematian kekal, tapi satu ada ujungnya, satu nggak ada ujungnya. Karena hukum nggak berubah gitu, Tante dia. Jadi untuk jawabannya, ya Tante dia silakan. Jadi dua-duanya yang masuk ada ujungnya dan tidak ada ujungnya itu karena prinsipnya hukum tidak berubah gitu. Jadi kenapa kita pakai kata kekal yang sama kan Tante dia di sini? Walaupun ada dua definisi tidak ada ujungnya dan satu ada ujungnya. Karena kenapa pakai kata yang sama? Karena hukum tidak berubah gitu Tante dia. Jadi hukum bilang apa? Orang yang berdosa harus mati kekal atau nggak mati kekal?
Mati kekal. Mati kekal. Itu dia, ya kan? Harus mati kekal. Artinya mati kekalnya bisa dirubah nggak? Tidak. Nggak bisa, nggak bisa. Tapi Yesus datang untuk memberikan apa tadi? Kehidupan. Yesus datang untuk memberikan kehidupan kan? Dan kehidupan tuh nggak bisa dikasih kalau Yesus harus tunggu selama-lamanya dan nggak ada ujungnya, nggak bisa dikasih, betul? Iya. Artinya berdasarkan supaya semuanya fit together atau maksudnya cocok satu sama lain, artinya kematian kekal itu harus apa? Ada ujungnya. Jadi walaupun ada ujungnya, kata apa yang nggak berubah? Hukum tidak berubah. Kematian kekalnya. Kematian kekalnya nggak berubah. Kenapa kematian kekalnya nggak berubah? Karena Yesus Karena datang. hukum tidak berubah. Nah, itu dia. Kenapa kok kematian kekal jadi ada ujungnya? Karena Yesus datang. itu dia. Gimana? Boleh? Itu aja dibolak-balik. Bolak-balik itu aja. Bolak-balik. Boleh? Mantap. Tapi itu yang kadang-kadang buat kita apa gitu terkecoh gitu ya kan? Iya, harus fokus terus. Itu dia. Kak Randy sering buat itu sehingga kita berhasil dibuatnya bingung. Oke. Cece. Ya. Jangan maju dulu. Apa namanya? Yang tidak ada ujungnya dan ada ujungnya itu didikte dari Tuhan Yesus datang. Lalu kematian kekal dan ada sama-sama kata kematian kekal itu didikte dari hukum tidak berubah ya. Ya. Oke, mantap. Oke, terima kasih Mama Selisa ya. Oke, sekarang yang mati tidak ada ujungnya adalah orang yang Kondem. Orang yang dikondem. Yang sudah dikondem, betul? Yang sudah. Ya. Artinya kematian kekal yang ada ujungnya ini dialami oleh orang yang tidak dikondem. Atau bukan dialami oleh yang dikondem, bukan yang dialami oleh dikondem atau yang dikondem. Mana? Iya. Gimana? Bisa ngerti nggak ini? Karena ini bolak-balik aja kan? Iya, bolak-balik itu. Kalau yang kematian kekal tidak ada ujungnya itu orang yang sudah dikondem kan? Artinya kematian yang kekal ini ada ujungnya bukan dialami oleh orang yang sudah dikondem hukum. Gimana? Iya. Jangan lupa kata sudah ya, Kak Maratur nanti. Boleh? Atau dialami oleh orang yang sudah dikondem. Loh, bukan dialami orang dikondem. Kalimat positif. Sekarang kalimat positifnya gimana? Yang tidak dikondem. Dialami oleh yang tidak dikondem. Gimana? Boleh? Ya. Jadi ini bolak-balik aja kan? Coba kita tanya. Kematian kekal yang tidak ada ujungnya bukan dialami oleh yang tidak dikondem. Sudah dikondem. Yang tidak dikondem, mantap. Bagaimana? Sekarang kematian kekal yang ada ujungnya bukan dialami oleh yang sudah dikondem. Kematian kekal yang ada ujungnya dialami oleh yang tidak dikondem. Ya kan? Kematian kekal yang tidak ada ujungnya dialami oleh yang sudah dikondem. Sudah dikondem. Mantap. Bagaimana? Itu bolak-balik aja kan? Tidak dikondem. Iya. Oke. Artinya kematian kekal yang ada ujungnya. Mama masih bingung. Kematian kekal ini, Dedi. Kematian kekal. Mama. Ya, kematian kekal yang ada ujungnya, itu dialami orang yang tidak dikondem. Tapi betul. kematian kekal yang tidak ada ujungnya, itu dialami orang yang dikondem. Gimana, Gedi?
Yang tidak ada ujungnya kan tadi Tante dia? Ya, yang tidak ada betul. ujungnya, betul. 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 Ujungnya ini salah Kak Gi. Gimana Kok Kakak? ada sudah di orang yang belum ya, yang apa ini? Yang di bawah. Jadi kematian kekal itu ada kematian kekal yang ada ujungnya ini dialami oleh orang yang tidak dikondem, Kakak Maratur. Sudah di atasnya. Oh, bukan dialami oleh yang sudah dikondem hukum. Jadi kan ada dua orang kan? Ada orang yang sudah dikondem sama yang tidak dikondem. Atau orang yang dikondem, nggak apa-apa kayak kata sudah nggak apa-apa juga ya. Yang sudah karena kata sudah itu untuk yang awal aja sebenarnya. Kalau sekarang nggak apa-apa nggak pakai ya. Jadi ini ada yang sudah yang dikondem sama yang tidak dikondem kan? Ada dua orang kan? Yang dikondem ini harus kematian kekal ada ujungnya atau yang tidak ada ujungnya? Tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Betul. Ya, tidak ada ujungnya. Betul. Artinya kebalikannya yang tidak dikondem mengalami apa? Kematian kekal yang ada ujungnya. Mantap. Gimana itu aja mah? Boleh? Ini prinsipnya kan, tinggal disesuaikan dengan apa pertanyaannya kan? Oh iya. Boleh ya? Karena kebalikan aja kan? Iya. Halo Tante Dina. Waduh, putus-putus ya. Putus mah. Oke, sonder dulu lah. Tante Dina kalau boleh chat boleh ya. Nanti Gedi kasih dia punya video lagi untuk ditonton di YouTube supaya lebih mantap Tante Dina ya. Nanti habis pelajaran ini kita masukin YouTube, oke? Oke, Sonder ada pertanyaan? Mice, Ya. kami sih sebenarnya bukan mau tanya, cuma mau bilang aja Pak Mice, tanya-tanya Pak Aca, karena Aca kata nggak ngerti tapi mau tanya. Oke, coba Aca yang nggak ngerti yang mana sayang? Yang mana Aca yang nggak ngerti? Aca ngerti nggak bahwa Yesus ada yang tidak dikondem sama ada yang dikondem ini? Ngerti nggak sayang? Halo Aca? Oke. Kita lanjut aja ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang mari kita lanjut lagi. Ini semua sudah dapat ya? Sudah, Kak. Oke. Iya. Nah, sekarang artinya ini kematian kekal yang ada ujungnya karena apa? Karena datang. Karena Yesus datang, ingat kan? Iya. Iya. Kematian kekal yang ada ujungnya ini ya yang ada ujungnya. Untuk yang dialami oleh Yang dikondem. Orang yang tidak dikondem. Orang yang tidak dikondem. Orang yang tidak dikondem. Jadi kematian kekal yang ada ujungnya itu, ya kan? Dialami oleh orang yang tidak dikondem. Orang yang tidak dikondem oleh hukum. Berlaku buat Tuhan Yesus gimana? Datang. Gimana? Karena Tuhan Yesus dikondem hukum enggak? Tidak. Jadi cocok nggak yang kematian kekal yang ada ujungnya ini berlaku untuk Tuhan Yesus gimana? Iya, cocok. Ya. Cocok. Ya. Jadi kalau ada yang melakukan kematian kekal, hukum puas nggak? Puas, ya kan? Tapi karena Tuhan Yesus yang mati, itu apa? Ada ujungnya atau enggak ada? Iya. Jadi ada ujungnya. Kenapa ada ujungnya? Kenapa ada ujungnya? Karena Tuhan Yesus datang. Karena kenapa Tuhan Yesus mati kematian kekal tapi ada ujungnya? Karena Tuhan Yesus
Datang. Bukan. Oh, Tuhan Yesus memberikan apa? Kehidupan, Cek. Bukan. Tuhan Yesus mengalahkan maut. Bukan. Karena Tuhan Yesus yang menggantikan. Bukan. Coba Oh. sih. Hukum Apa, tidak Feli? berubah. Bukan. Karena Tuhan Yesus tidak melanggar hukum. Karena Tuhan Yesus tidak berdosa. Oh. Jadi kalau misalnya orang itu berdosa, matinya harus ada ujungnya atau nggak ada ujungnya? Oh, enggak Ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Kan? Oh gitu. Karena Tuhan Yesus tidak berdosa, kematian kekal yang Tuhan Yesus alami ada atau nggak ada ujungnya? Berujung. Ada Ada ujungnya. ujungnya. Gimana? Sudah ngerti semua? Iya. Jadi dengan Yesus mati, kematian kekal ada ujungnya. Kematian kekalnya menunjukkan bahwa tuntutan hukumnya dipenuhi atau enggak? Dipenuhi. Penuhi, Cek. Jadi artinya apakah Yesus melakukan yang bertentangan dengan hukum yang kayak tadi? Tidak. Enggak kan? Tidak. Nah, bisa ngerti? Tidak berubah. Jadi hukum apa? Dengan ada kematian kekal yang ada ujungnya ini, hukum sudah apa sekarang? Sekarang sudah dipuaskan tuntutannya. Hukum puas. Gimana? Iya. Puas. Boleh? Iya. Boleh. Ya? Oke. Hukumnya sudah. Halo, Dek. Ya, Tante Jacqueline. Yang tadi itu yang Tuhan Yesus bisa kok Dek ulang, Dek. Yang Tuhan Yesus yang mana, Tante Jacqueline? Coba ulang yang Tante Jacqueline tahu. Sebelum masuk terakhir itu bahwa yang ada tuntutan hukum itu mana itu ya? Yang sebelum terakhir kata-kata terakhir dibilang Jadi ada Tuhan Yesus itu, Dek. Tuhan Yesus ini Tuhan Yesus ini Tante Jacqueline, atau Tuhan Yesus tidak berdosa? Yang Tuhan Yesus sesudah tidak berdosa, Dek. Jadi karena Tuhan Yesus tidak berdosa, ya kan Tante Jacqueline? Makanya kematian kekal itu nggak ada ujungnya atau nggak ada ujungnya? Ada ujungnya. Ya, dan untuk ngerti kenapa kok bisa ada ujungnya, nanti Tante Jacqueline nonton videonya lagi ya. Karena kita nggak mau balik lagi ke situ, jadi Tante Jacqueline harus cari tahu yang tadi kita udah jelaskan. Nah, jadi kematian kekal yang ada ujungnya itu karena Yesus tidak berdosa. Dan dengan Yesus mati kekal, apakah tuntutan hukum dipenuhi, Tante Jacqueline? Dengan Yesus mati kekal, hukumnya, tuntutan hukum dipenuhi nggak? Tidak, Dek. Hukum minta apa, Tante Jacqueline? Hukum minta yang berdosa harus mati. Mati apa? Kekal. Dan Yesus mati kekal. Tuntutan hukum dipenuhi nggak? Yesus mati kekal. Jadi hukum tuntut harus mati kekal, kan? Iya, Dek. Dan kita udah belajar orang berdosa dan dosanya bisa dipisahkan, betul? Oh, iya, Dek. Jadi dengan ada yang mati kekal, Yesus mati kekal karena dosanya udah digeser ke Tuhan Yesus. Apakah tuntutan hukum dipenuhi, Tante Jacqueline? Tuntutan hukum, iya, Dek, dipenuhi, Dek. Artinya hukum apa? Hukum tidak berubah. Dan karena hukum tidak berubah dan tuntutannya dipenuhi, hukum apa sekarang? Rasa apa? Puas. Nah, itu dia, Tante Jacqueline. Boleh? Boleh, Dek. Bisa ya? Terima kasih. Oke, mantap Tante Jacqueline. Nah, sekarang kita mau gambar bagan begini. Tante Rian, Tante Rasmi ngerti semua? Ibu Alolo? Dapat? Bisa. Sampai sini aku dapat, G. Oke, kalau nggak dapat tanya ya. Iya, Oke. Oke. Nah, jadi ini posisinya Tuhan Yesus kan datang di sini nih, misalnya Yesus datang. Ya kan?
Nah, Yesus datang, kita tahu di sini dia jalankan apa? Jalankan apa? Hukum. Bukan, jangan jalankan hukum. Tadi last mention apa? Dia jalankan apa? Kematian kekal. Kematian yang kekal. Jalankan condemnation kan? Betul nggak? Yang tadi kan? Ini kan condemnation, kematian kekal yang ada ujungnya ini kan hukuman yang harusnya diterima oleh orang yang sudah dikondem. Sekarang dia jalankan, betul nggak? Iya. Jadi ini makanya tadi kan terakhir kan kematian kekal yang ada ujungnya itu dialami oleh orang yang tidak dikondem dan itu berlaku buat Tuhan Yesus. Artinya sekarang Tuhan Yesus diapain? Dikondem. Dikondem. Boleh ya? Iya. Nah, jadi semenjak manusia di sini Adam dan Hawa jatuh berdosa, di sini kan berdosa kan? Harusnya langsung apa? Harusnya langsung apa? Mati. Langsung mati. Mati kekal kan? Iya. 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 Mati kekal. Tapi nggak mati kekal kan? Iya. Karena dikasih apa? Karena dikasih apa? Probation. Nah, dikasih probation. Gimana? Bisa ngerti semua? Iya. Tapi kita tahu, ini kan ingat nggak dulu ini mano imano. Betul? Artinya kalau di sini Yesus jalankan condemnation, artinya di sini apa? Jalankan condemnation juga. Karena ingat, jalankan. Karena harus ingat nggak bahwa jangan sampai Yesus berikan kehidupan dulu tapi nggak mati, betul nggak? Itu bertentangan dengan hukum. Hukum harus dipuaskan dulu karena Yesus nggak pernah rubah hukumnya, betul nggak? Betul. Artinya di sini Yesus juga apa? Yesus juga condemnation. Juga jalankan condemnation, tapi kalau di sini Yesus jalankan condemnation tapi Yesusnya belum datang, artinya ini apa? Pelajaran apa? Domba. Bukan. Kalau Yesus jalankan condemnation tapi Yesusnya belum datang, artinya ini pelajaran apa? Oh, itu ceremonial law. Bukan. Jadi misalnya nih, oh saya datang tapi saya nggak datang. Itu apa? Pelajaran apa? Seri. S. Parabol, simbol. Bukan. Spi. Oh, spiritisme. Spiritisme. Gimana? Oh, spiritisme. Yang Yesus jalankan condemnation tapi Yesusnya nggak ada. Gimana? Oh iya. Ya kan itu spiritisme kan? Gimana? Iya betul. Iya, Artinya Yesus harus jalankan condemnation-nya ini apa? Harus tambahin. Apa? Sebagai domba. Ya, gimana? Sebagai domba. Jadi di sini sebelum Yesus datang, Yesus jalankan condemnation sebagai domba, dan setelah Yesus datang, Yesus jalankan condemnation-nya. Gimana? Iya. Bukan sebagai domba lagi, dia yang dilambangkan domba itu ambil condemnation orang yang dikondem. Iya. Gimana? Jadi artinya ya, ini kan roda berputar terus kan, yang tadi dibilangkan, ini kan roda berputar jalan terus kan? Dan waktu Yesus datang, ya kan? Waktu Yesus datang, dia punya yang domba ini kan hampir berakhir kan? Iya. Artinya waktu Yesus datang dia ngapain? Apa? Waktu Yesus datang dia ngapain? Gantiin Menggenapi ya? Memenuhi. Ini Ibu Rian punya kata-kata nih, depannya apa Ibu Rian? Ini waktunya keluar. Menerima hukum. Kan. Ibu Rian apa tadi yang Ibu Rian bilang pertama-tama, depannya Ibu Rian? Kalau depannya Estafet. Atau meneruskan. Dia punya kematian siapa? Estafet. Kematian kekal. Kematian siapa yang sebelumnya Yesus datang? Domba. Nah, itu dia. Gimana? Bisa? Coba. Ini dia. Ya. Jadi ini meneruskan estafet kematian siapa?
Domba. Ya, domba. Gimana? Semua dapat nggak ini? Bisa, Gaby. Ya. Jadi ini Yesus jalankan condemnation-nya sebagai domba, lalu Yesus datang, dia teruskan yang udah dilakukan oleh domba yang berakhir, estafetnya sekarang dilanjutkan. Gimana? Untuk memenuhi tuntutan hukum, yaitu kematian kekal. Tapi karena Tuhan Yesus tidak berdosa, kematiannya apa? Tidak. Ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Nah, ada ujungnya. Kalau orang yang dikondem, yang mati, kematian kekalnya apa? Tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Kok muncul kematian kekal yang ada ujungnya? Karena Yesus datang. Karena Yesus datang. Oke. Bagaimana? Boleh teman-teman? Nah, biarlah dalam ingat ya, ini pelajaran, ingat pelajaran ini review kan? Review itu adalah sesuatu yang dibilang review, view itu artinya saya sudah lihat dan saya ulang apa yang saya lihat. Ya. Jadi kita mau ingatkan dan motivasi semua untuk jangan lupa untuk lihat dulu pelajaran ini di DBS kan? Iya. Nah, baru kita review sama-sama supaya makin mantap. Dan jangan lupa, kalau nggak ngerti, ditanya teman-teman. Oke? Ya. Tanya langsung di tempat, belum mengerti ya gitu. Nah, sehingga ketika misalnya ya, Tante Yanti bilang, Pak Randy saya belum mengerti, nanti dijelaskan. Nah, nanti kalau misalnya, yang penting Tante Yanti udah dapat konsepnya, nanti Gaby tinggal muluskan gitu loh. Ya kan, waktu di review Gaby sudah tahu, oh Tante Yanti kurang jelas di sini, artinya aku harus tekankan di sini ya, kayak gitu. Itu sangat menolong sekali buat kita yang pembawa review gitu loh. Ketika saudara aktif tanya gitu kan. Jadi di sini nggak ada yang mau memojokkan orang, ih kamu kok nggak tahu sih, kamu gini, itu nggak. Kita nggak pakai sistem belajar dunia yang harus jadi nomor 1, yang harus pinter. Karena orang yang berintelektual pun belum tentu mau bisa praktekkan kan, dia punya yang dia tahu benar, betul nggak? Tapi orang nggak bisa bikin yang benar kalau dia nggak ada pengetahuan apa yang dia mau lakukan gitu loh. Jadi penyaringan Tuhan tuh sangat murni gitu loh. Jadi nggak bisa orang yang setengah-setengah dia punya pengetahuan. Tuhan bilang yang lack of knowledge akan destroy. Tetapi nggak bisa juga kita berpengetahuan seperti Lucifer, tapi nggak mempraktekkan, ya destroy juga. Jadi kita harus bisa balance antara kita bisa mengerti dan kita mempraktekkan juga apa yang kita ngerti. Gimana teman-teman, bisa ya? Jadi selagi ada wadah ini teman-teman, bertanya, kejar sampai dapet. Walaupun misalnya nanti istilahnya nanti kan pasti diterangkan kalau misalnya yang penting dapatlah konsepnya kan. Oh, konsepnya gini walaupun belum belum terstruktur dengan baik. Nanti kita bisa mantapkan di review kan, dengan gambar, dengan apa, lebih inilah, lebih tahu, oh ringkasannya gini nih gitu kan, dengan gambar, dengan apa gitu kan. Tapi harus sudah kita resap dulu di DBS, karena review itu nggak menggantikan apa, DBS. Boleh ya? Boleh. Nah ya, semuanya. Ya, jadi kita mau semangatin ibu-ibu di sini, jangan pernah malu bertanya ya, jangan pernah takut salah, oke? Boleh gitu ya? Iya. Dengan ibu-ibu misalnya mengungkapkan atau apa salah, jadi gampang diperbaikinya, jangan malu. Gaby aja udah jelas-jelaskan salah kan? Nggak boleh kita sombong, kita udah yang ngajar-ngajar, nggak apa-apa salah itu, boleh? Salah itu bagus, ketahuan salah nggak apa-apa, karena bisa diperbaiki, ya kan? Di sini nggak ada yang mau menjatuhkan, jadi ibu-ibu bebas mau tanya kalau kurang ngerti ataupun kurang paham, tanya sampai dapat ya, boleh ya? Boleh. Oke, ditunggu loh pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu ya, dan kita akan terus ingatkan sampai nggak bisa ingatkan lagi, oke? Oke, itulah review malam ini. Semoga semuanya bisa dikuatkan. Oh ya, mau screenshot time? Iya. Oke.